Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini bersama aku Via di podcast kelompok 7 sebagai host hari ini akan membahas tentang pentingnya standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, dan kebijakan atau pedoman di fasilitas pelayanan kesehatan. Kali ini aku nggak sendiri nih, ditemani rekan yang luar biasa, Zulfa. Bisa disapa dulu teman-temannya. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zulfa akan mendampingi teman-teman membahas tentang SOP, SPM, dan kebijakan di pelayanan kesehatan. Oke, gimana perasaan kamu Zul bisa hadir di podcast kali ini? Pertama-tama makasih ya udah ngajak aku buat ikut diskusi di sini. Perasaan aku pasti seneng banget lah ya bisa kita diskusi bareng nih tentang pentingnya SPM, SOP, sama kebijakan pelayanan kesehatan. Karena kita kan sebagai calon PMIK nih ya harus tahu tentang 3 hal itu, karena itu juga jadi wawasan kita dan itu bekal buat kita waktu berkarir ke depannya nanti. Wah, kayaknya udah semangat banget nih ya Zul. Buat diskusi kali ini, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Kalau menurut kamu nih Zul, SPM, SOP, sama kebijakan itu apa sih? 3 hal itu menurut aku ya, aku mau bahas dari SPM dulu, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal itu kumpulan persyaratan minimal yang harus diadakan oleh Fasiankes untuk memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat. Kalau SOP, standar operasional prosedur, menurut aku itu langkah-langkah atau prosedur secara tertulis yang harus dilakukan oleh petugas untuk dilakukan atau melaksanakan tugasnya. Jadi kayak pedomannya seorang petugas itu yaitu SOP buat menjalankan tugas. Terus kalau kebijakan pedoman ini tuh konsep atau strategi yang diwujudkan dalam tindakan. Jadi nanti itu pelayanannya bisa secara maksimal. Gimana tuh? Iya, gitu. Oke, berarti SPM itu syarat minimal yang harus dipenuhi Fasiankes. Kalau SOP itu dokumen yang menjelaskan prosedur dan dalam menjalankan tugas kan buat seorang petugas. Dan sedangkan kebijakan itu strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Itu ya Zul? Iya, benar banget. Nah, kalau dari definisi tadi udah kelihatan dikit nih. Kalau masalah SOP, SPM, dan kebijakan ini penting banget penerapannya di Fasiankes kan. Tapi mungkin dari kamu Zul bisa menjelaskan lebih detail lagi nggak mengenai pentingnya ketiga hal tersebut terapkan di dalam Fasiankes. Nah, kalau untuk SPM itu kan tadi SPM itu standar pelayanan minimal ya. Jadi itu ketentuan mengenai jenis dan bentuk pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara. Jadi SPM itu penting diterapkan di Fasiankes karena itu Fasiankes sendiri harus bisa memberikan pelayanan yang mumpuni untuk masyarakat. Jadi SPM itu ada supaya hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas itu terpenuhi ya? Iya, benar banget ya. Jadi SPM itu memastikan adanya standarisasi pelayanan minimal karena mengingat perbedaan SDM dan daerah yang ada di Indonesia, harus ada terapan SPM dong di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Iya sih. Oke, sekarang udah paham ya SPM itu penting banget diterapin di Fasiankes. Nah, kalau SOP gimana nih Zul? Nah, untuk SOP sendiri itu yang lebih penting lagi malah di Fasiankes. Kenapa? Karena tadi kan prosedur-prosedur yang tertulis ya. Jadi prosedur-prosedur itu tuh untuk meningkatkan kualitas dan juga meminimalisir kesalahan yang terjadi untuk pasien. Jadi kenapa itu diterapkan? Diharapkan risiko kesalahan medis dapat diminimalkan sehingga meningkatkan keselamatan pasien. Bener juga ya, SOP itu kan menjelaskan tentang prosedur menjalankan tugas dan digunakan sebagai pedoman. Kalau misalnya nggak ada SOP, pasti kacau banget. Iya, betul banget, karena kan SOP itu harus dipatuhi setiap petugas. Jadi kenapa SOP itu juga penting? Karena menjamin konsistensi dalam pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat, terlepas dari siapa yang ngasih layanan kesehatan itu, semuanya harus setara dalam pemberian layanan kesehatan. Terus
SOP itu juga membantu tenaga medis mematuhi regulasi yang berlaku dan meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan mereka untuk fokus pada perawatan pasien dengan lebih baik. Wih, ternyata SOP juga punya peran penting banget ya dalam Fasiankes. Buat yang terakhir nih, kalau kebijakan atau prosedur gimana Zul? Kenapa penting buat diterapkan dalam Fasiankes? Kebijakan atau prosedur dalam Fasiankes ini tuh penting banget loh, karena dengan adanya kebijakan bisa memberikan kerangka kerja kepada petugas untuk penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih jelas lagi. Jadi memastikan bahwa setiap pasien itu mendapatkan layanan kesehatannya yang pasti gitu loh, yang pasti-pasti. Jadi nggak ada layanan medis yang mereka nggak perlu tapi mereka dapatkan, seperti itu. Oh, jadi kebijakan itu penting bagi penyelenggaraan Fasiankes yang berkualitas. Selain itu, ada apa lagi nih Zul yang penting dalam kebijakan di Fasiankes? Oh ya, selain itu kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan. Jadi karena adanya akuntabilitas dan transparansi ini tuh meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi dengan adanya pedoman ini, tenaga kesehatan dapat bekerja lebih efisien dan efektif, meminimalkan risiko kesalahan serta meningkatkan keselamatan pasien. Oke. Kita udah dengerin penjelasan yang luar biasa dari Zulfa ya tentang pentingnya standar SOP, SPM, dan kebijakan di Fasiankes. Terima kasih Zul, ini udah di penghujung acara. Terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik pada kesempatan kali ini ya Zul. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Sama-sama Via, aku juga mengucapkan terima kasih karena aku udah diajak ke podcast ini buat membahas tentang pedoman, SOP, dan SPM. Aku juga berharap teman-teman yang nonton ini bisa mengambil wawasan lebih luas lagi untuk bekal kita berkarir setelah lulus nanti. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Terima kasih untuk penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan informasi yang kami sajikan. Serta kami mohon maaf bila ada kesalahan dan terdapat kekurangan atau kesalahan selama penyampaian. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube kami. Saya Via Dan saya Zulfa. pamit undur diri, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.